kompeten, sobat milenial, kembali di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2021-2022. Kali ini untuk paket 4. Di mana dalam paket 4 di sini adalah menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan manufaktur atau industri dengan metode harga pokok pesanan. Dan metode persediaan yang digunakan di sini adalah metode FIFO. Dapat kita lihat di sini untuk aspek keterampilan, di mana tugas yang akan kita lakukan atau yang harus saudara lakukan adalah yang pertama, mengentry jurnal, kemudian memproses buku besar, menyusun laporan keuangan, kemudian mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet, kemudian mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Kita akan bahas secara bertahap untuk yang ke-1, kedua, dan ketiga ini yang merupakan proses akuntansi untuk perusahaan manufaktur secara manual. Dan pada sesi ini kita akan bahas untuk proses entry jurnal. Dan kita lanjutkan lagi ke transaksi yang berikutnya ke-24. Di mana ke-24 di sini ada faktur dari PD Putra Abadi, Tangaya Konveksi, Jalan Pantai Ujung, nomor 2 Solo. Berarti ini merupakan faktur pembelian ya bagi Tangaya Konveksi. Karena di sini yang mengeluarkan adalah PD Putra Abadi. Artinya nanti di sini akan kita catat dalam jurnal pembelian. Sekarang kita lihat apa yang dibeli. Yang pertama ada Alphot, kemudian ada Pamatek. Ini harganya. Dan dapatlah total penjualan bagi si PT Putra Abadi ini sebesar 23.850, dikenakan PPN dan totalnya 26.235.000. Ini akan kita catat pertama ke dalam jurnal pembelian. Kita masukkan ke jurnal pembelian. Untuk nama kita buat tanggalnya di sini tanggal 17. Kemudian ini masukkan buktinya, nomor bukti ya. Kemudian masukkan di sini purchases PT Putra Abadi. Dan masuk ke raw material inventory sebesar ini jumlah yang dibeli 23.850. Dan PPN-nya atau PET-nya kita masukkan ini 2385. Kemudian di akun payable yang akan muncul hutangnya ini 26235. Inilah yang menjadi hutang yang nantinya harus dibayar. Kemudian setelah dilakukan pencatatan dalam jurnal pembelian, selanjutnya jangan lupa dimasukkan ke dalam kartu persediaan. Nama barangnya adalah Alphot. Kita cari di sini ya, di Alphot. Kita masukkan tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksi yaitu 17. Kemudian masukkan buktinya ini. Dan deskripsinya bisa dibuat di sini adalah purchases PD Putra Abadi. Karena beli tentu barangnya masuk. Berapa yang masuk? 250 meter. Kita masukkan di sini. Kemudian price-nya atau harganya kita masukkan ini 25.000 dan harganya 6.250 ya. Ini perkalian dari quantity dikali price. Atau sudah bisa kita lihat di sini juga ini. Kemudian sekarang kita lihat saldo. Jadi sebelumnya ada saldo 85, harganya 24.000. Sekarang masuk 250, harganya 25.000. Jadi ada perbedaan harga. Karena metodenya metode FIFO, berarti tidak bisa kita gabung. Kita catat dulu persediaan yang ada ini 85 dengan harga 24.000. Dan baru kita masukkan barang yang baru kita beli ini 250 dengan harga 25.000. Dapatlah 6.250. Kemudian kita masukkan barang yang kedua yaitu untuk Pamatek ya. Di sini yang dibeli 400. Kita buat dulu untuk tanggal, kemudian efisien dan deskripsinya sama dengan yang sebelumnya tadi. Kemudian kuantitinya kita masukkan ini 400. Dan harganya kita masukkan juga 44 sehingga diperolehlah amount atau jumlah di sini 17.600. Ini sama 17.600. Kemudian kita masukkan saldo. Sebelumnya di sini ada 375, harganya 43.000. Sekarang masuk lagi 400, harga 44.000. Jadi ada perbedaan harga ini.
Karena metode FIFO tidak bisa digabung, maka kita catat dulu persediaan yang ada ini. Kemudian baru kita masukkan yang baru dibeli ini di bawahnya. Jadi ada dua harga. Yang pertama 43, yang kedua 44. Dan jika sudah masuk ke dalam kartu persediaan, karena ini merupakan pembelian ya, dan pembeliannya masih kredit, berarti akan kita catat lagi dalam kartu piutang ya, dalam buku besar pembantu hutang. Kita cari di sini PD Putra Abadi. Ini yang paling atas ya. Kita masukkan di sini tanggalnya tanggal 17, kemudian purchases keterangannya. Dan karena dia pembelian, tentu masuknya di sebelah kreditnya, karena muncul hutangnya tadi di sebelah kredit. Yang kita lihat di jurnal pembelian sini, hutangnya di sebelah kredit. Nah, kita masukkan di kreditnya sini sebesar 26.235.000, dan saldonya karena sebelumnya 0, sekarang masuk di kredit, berarti sekarang menjadi saldo kredit sebesar 26.235.000. Dan jika sudah, jangan lupa transaksi ini dilakukan penanda tanganan. Dan sekarang kita lanjutkan transaksi yang berikutnya, yaitu yang ke-25. Dimana di sini ada bukti kas masuk ya, PT Rizky Solo 26 juta. Pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tanggal 27 November 2021. Jadi kita lihat di sini dari tanggal 27 November ke 17. Itu tentu sudah lebih dari 10 hari ya, maka tidak mendapat potongan. Dan dapat kita lihat di buku besar pembantu piutang atas nama Rizky, PD Rizky. Ya, di sini ada piutang sebesar 26 juta. Jadi inilah yang diterima. Maka atas transaksi ini, karena ini merupakan bukti kas masuk, ini akan kita catat dalam jurnal penerimaan kas. So, kita buat dulu tanggalnya di sini, kemudian buktinya kita buat ya 04 PKN. Deskripsinya kita buat resip PD Rizky dan masuk dalam kas in bank sebesar 26 juta. Kemudian di sebelah kreditnya tentu dia akan mengurangi akun receivable atau piutang sebesar 26 juta. Kemudian jika sudah dicatat dalam kas resip jurnal atau jurnal penerimaan kas, kita masukkan lagi ke dalam buku besar pembantu piutang ini. Tanggalnya kita buat tanggal 17, kemudian di sini kita buat resip dan jumlahnya di sebelah kredit sebesar 26 juta dan saldonya sekarang menjadi 0 ya, karena sebelumnya 26, ini masuk 26 maka di sini menjadi 0. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk bukti transaksi ini kita lakukan penanda tanganan. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-26. Di mana di sini ada laporan produk selesai kepada gudang produk jadi. Jadi nomor surat order di sini kosong ya. Tapi di sini yang selesai merupakan pesanan dari PT Prima Andalas TK022, ini kode pesanannya. Jadi atas produk selesai ini tentu ada data yang diterima, karena ini merupakan pengantarnya ya, laporan selesainya. Kita cukup menandatangani ini saja dan tidak melakukan pencatatan atas transaksi yang ke-26 ini. Tapi kita akan melakukan pencatatan di bukti yang ke-27 ini. Jadi 27 dengan 26 tadi masih berhubungan. Ini nomor pesanan adalah TK022. Tanggal pesan 5 Desember, kartu harga pokok pesanan. Jadi setelah pesanan itu tadi selesai dibuat dan diperhitungkan oleh bagian produksi, inilah biaya yang dikeluarkan ya. Ini biaya bahan bakunya ada 2 kali pemakaian, 3 juta dan 5.375. Kemudian ini biaya tenaga kerja langsung 8.800. Kemudian biaya overhead pabrik ini 40% dari biaya bahan baku. Jadi dapatlah 1.200.000 dan 2.150.000. Jadi sesuai kebijakan perusahaan bahwa biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 40% dari biaya bahan baku. Maka dapatlah total di sini harga pokok 13 juta, yang kedua 7.525.000 sehingga jumlahnya 20.525.000. Jadi atas produk yang sudah selesai ini
tentu kita harus mengakui ini sebagai persediaan barang jadi. Tapi sebelum kita mengakui sebagai persediaan barang jadi, ada unsur biaya produksi yang belum kita lakukan pencatatan, yaitu biaya operate pabrik yang dibebankan. Karena untuk biaya bahan baku tadi sudah dicatat pada saat kita melakukan permintaan barang, ya. Kemudian biaya tenaga kerja langsung sudah kita catat atau kita alokasikan pada saat perhitungan jam kerja, dan biaya operate pabrik ini belum kita lakukan pencatatan sama sekali. Maka terlebih dahulu kita lakukan pencatatan ke dalam jurnal umum atau general journal. Caranya adalah kita di sini ya buat lebih dulu tanggalnya ya, tanggal 17. Karena sesuai transaksi yang sebelumnya tadi tanggal 17 di sini ya. Karena masih berhubungan tadi tanggal 17. Kemudian buktinya kita masukkan di sini ya, bukti laporan selesainya tadi ya. 01 LPS, laporan pernah selesai. Kemudian kita masukkan terlebih dahulu pemakaian atas biaya operate pabrik yang dibebankan ini dengan cara mendebit good in process factory overhead cost atau barang dalam proses biaya operate pabrik, dan di kreditnya adalah update factory overhead cost atau biaya operate pabrik yang dibebankan. Sebesar jumlah ini kita tambahkan keduanya ini, maka dapatlah di sini angka sebesar 3.350.000. Ini keduanya ditambahkan ya. Dan di kreditnya pun sama ya, 3.350.000. Setelah kita melakukan pencatatan atas biaya operate pabrik yang dibebankan ini, selanjutnya baru kita mengakui barang yang sudah selesai ini sebagai persediaan barang jadi. Caranya kita akan mendebit akun persediaan produk jadi atau finished goods inventory, dan di kreditnya ada 3 akun. Yang pertama adalah goods in process raw material expense, kemudian goods in process direct expense, dan goods in process factory overhead cost. Ini merupakan barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, barang dalam proses factory overhead cost. Jadi karena barangnya sudah selesai diproses, maka akun ini menjadi di sebelah kredit, dan di debitnya muncul produk jadi ya atau finished goods inventory. Kita masukkan sesuai dengan angka yang ada di sini. Jadi untuk jumlahnya yang persediaan barang jadi kita ambil total 20.525 ini. Dan yang di kreditnya ada 3 jenis biaya ini kita uraikan ini pertama, ini kedua, dan ini yang ketiga. Ya, 8.375 itu jumlah yang pertama ini, kemudian 8.800 ini, dan 3.350 yang ini. Kemudian setelah kita melakukan pencatatan, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penandatanganan. Kemudian selanjutnya kita ke transaksi yang ke-28 ya. Dimana di sini ada bukti penjualan. Jadi transaksi yang ke-28 di sini merupakan penjualan kepada PD Rizky Solok. Di sini tanggalnya 18, kemudian seragam olahraga 130 setel. Harganya 225.000 dan harganya total 29.250. Dikenakan PPN 2.925.000 dan piutangnya menjadi 32.175.000. Kemudian atas penjualan ini akan kita catat yang pertama dalam sales journal atau jurnal penjualan. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 18. Kemudian masukkan di sini bukti transaksinya, dan di sini masukkan deskripsinya adalah sales PD Rizky. Kemudian akun receivable atau piutangnya kita masukkan ini jumlahnya bawah 32.175, dan untuk sales finished inventory-nya kita masukkan yang 29.250, dan paid out-nya kita masukkan PPN. Jadi jumlahnya debit dan kredit ya, balance. Kemudian setelah kita catat dalam jurnal penjualan di sini, kita masukkan lagi ke dalam buku besar pembantu piutang. Jadi kita masukkan. Di sini kita buat PD Rizky ya, tanggalnya tanggal 18. Kemudian deskripsinya kita buat sales dan masuk di sebelah debit ya. Karena kalau penjualan itu pasti piutangnya di sebelah debit ini. Nah, kita masukkan di sini sebesar 32.175.000. Dan saldonya sebelumnya 0, ini masuk debit, berarti sekarang menjadi saldo debit.
32175. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa di sini kita lakukan penanda tangan. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang ke-29. Ya, di mana di sini ada kartu harga pokok pesanan. Jadi ini masih berhubungan dengan transaksi yang 28 tadi ya. Yang 28 tadi transaksi penjualannya, yang ini kartu harga pokok pesanan. Dan di sini ada sedikit revisi karena dalam soal di sini tertulis toko Obama ya. Sementara seharusnya kepada toko Rizky sesuai dengan pesanan ini, sesuai juga dengan bukti penjualan sebelumnya di sini, yaitu kepada PD Rizky. Jadi atas kartu harga pokok pesanan ini kita akan melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum ya, atas barang yang dilakukan penjualan ini. Kita masukkan dalam jurnal di sini. Tanggalnya kita buat tanggal penjualan, yaitu tanggal 18. Kemudian kita masukkan bukti penjualannya, dan di sebelah debitnya, karena kita di sini akan mengakui harga pokok penjualannya, maka cost of goods sold. Dan di kreditnya adalah finished goods inventory atau persediaan barang jadi. Berapa besarnya? Kita masukkan sesuai dengan angka yang tertera di sini, 21.200. Jadi besarnya di sini adalah 21.200.000 ya. Kemudian jika sudah kita akui di sini sebagai harga pokok, maka selanjutnya di sini kita lakukan penandatanganan menunjukkan bahwa transaksi ini sudah kita catat. Dan kita lanjutkan lagi ke transaksi yang berikutnya, yaitu ke-30. Di sini ada voucher kas kecil, dan sesuai kebijakan menggunakan sistem dana tetap, maka ini tidak perlu kita lakukan pencatatan ya, cukup kita tanda tangani saja. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang berikutnya, yang ke-31. Di sini ada laporan produk selesai tanggal 18 kepada PD Rizky ya. Jadi yang pesan ini PD Rizky ya. Kepada gudang 575 setel. Jadi atas laporan produk selesai ini tentu nanti akan ada lampirannya. Lampirannya inilah yang akan kita catat, yaitu bukti yang ke-32. Jadi dalam bukti ke-30, dalam transaksi ke-32 ini merupakan pengakuan atas produk yang sudah selesai. Ini kartu harga pokok pesanannya. Kemudian ini kepesannya adalah PD Rizky Silungkang. Jadi untuk pesanan TK21 ini merupakan pesanan yang dari bulan November. Dan sampai dengan 30 November itu masih dalam proses akhir. Dan sekarang baru selesai di bulan Desember ini, yaitu tanggal 18, karena tanggal selesainya di tanggal 18 ya. Kemudian di sini ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, kemudian di sini ada biaya overhead pabrik. Kemudian ada total 56.900. Ini untuk yang pertama ya, yang 27.500, 18.400 dan 11 juta. 56.900. Kemudian yang kedua di sini ada pemakaian bahan lagi, berarti 4.900, ini 12.542.500. Dan biaya tenaga kerja langsungnya 10.400. Kemudian BOP-nya 6.977.000 dan jumlahnya 22.277.000. Kemudian sekarang total menjadi 91.719.500. Dan perlu diingat bahwa untuk pesanan TK21 ini merupakan penyelesaian dari periode sebelumnya ya. Atas biaya yang baris pertama ini sebesar 56.900, ini sudah diakui atau sudah dicatat di bulan sebelumnya, dan pada awal bulan tadi kita membuat pembaliknya. Ini jurnal pembaliknya 27.500, ini 27.500. Kemudian ini 18.400, ini 18.400, dan ini 11 juta, ini 11 juta. Sehingga total di kreditnya menjadi 56.900. Artinya untuk yang baris pertama ini kita tidak perlu melakukan
pencatatan lagi. Kemudian yang pemakaian bahan baku 4.900.000 dan 12.542 ini sudah kita catat pada saat kita melakukan permintaan barang atau pengeluaran barang, dan ini dicatat pada saat perhitungan jam tenaga kerja. Sekarang yang belum kita catat yang ini, yang 6.977.000. Ini merupakan biaya operating pabrik yang dibebankan. Jadi terlebih dahulu kita harus mencatat biaya operating pabrik yang dibebankan ini, yang 6.977.000. Ini akan kita catat dalam jurnal umum. Di sini kita buat tanggalnya, tanggal 18, kemudian kita masukkan bukti transaksinya ya, produk selesai tadi nomor 2. Kemudian kita catat ini tadi goods in process factory overhead cost, dan di kreditnya di sini adalah update factory overhead cost atau biaya operating pabrik yang dibebankan. Besarnya sebesar ini saja, 6.977.000. Gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengakui semua biaya ini ke dalam produk dalam proses, kita akan mengakui produk yang sudah selesai ini sebagai persediaan barang jadi. Jadi di sebelah debitnya di sini adalah finished goods inventory, dan di kreditnya di sini persediaan barang dalam proses. Yang pertama raw material expense, direct wage expense, dan factory overhead cost. Berapa besarnya? Kita masukkan sesuai dengan jumlah ini untuk total biaya produksi. Inilah yang menjadi harga pokok barang jadi, dan kita masukkan masing-masing jumlah yang ada dalam kolom jumlah ini ke dalam jurnal umum di sebelah kreditnya. 44.942.500, kemudian 28.800 dan 17.977. Jadi inilah jurnal pengakuan atas harga pokok barang jadi. Dan jika sudah kita lakukan pencatatan di sini, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi yang berikutnya ke 33. Ya, di sini ada order ya, surat order produksi. Ini dari toko Sinar Jaya Damas Raya, kodenya TK023. Kemudian nama barang adalah seragam sekolah setel 200 tel. Dan ini ada sedikit revisi ya, karena sebelumnya di sini tertulis rupiah. Itu sebenarnya adalah tanggal ya, karena di sini tanggal yang diperlukan. Tapi ada kesalahan format di dalam pembuatan soal sehingga muncul rupiah ya, karena seharusnya tanggal ini yang muncul 5 Januari 2022. Nah, di sini saya ganti menjadi 5 Januari 2022. Dan atas order ini kita tidak perlu melakukan pencatatan karena memang belum dilakukan pekerjaan ya. Nah, kita cukup menandatangani di bukti transaksi ini. Dan berikutnya baru kita lanjutkan transaksi yang ke-34, di mana di sini ada bukti permintaan pemakaian bahan. Jadi tadi muncul order, sekarang baru mulai bekerja ini, sudah minta barang. Jadi yang pertama ada output, ada Pamatek, kemudian ada bahan penolong ini 85, kemudian jumlahnya ini 2.040.000, 3.655.000 dan 750.000. Jadi totalnya adalah 6.445.000. Jadi atas permintaan bahan ini akan kita catat dalam jurnal umum di sini. Kita masukkan terlebih dahulu tanggalnya ya. Sesuai tanggal di sini adalah tanggal 19. Kemudian kita masukkan di sini buktinya, yaitu nomor 03 ini. Kemudian di sebelah debitnya akan ada dua akun. Yang pertama untuk pemakaian bahan baku ini ya, yang obat dan Pamatek, dia akan dibebankan kepada goods in process raw material expense, dan yang bahan penolong ini akan kita bebankan ke aktual factory overhead cost atau biaya operating pabrik yang sesungguhnya. Dan di kreditnya juga ada dua akun. Yang pertama adalah raw material inventory dan yang kedua komponen inventory ya. Jadi raw material ini merupakan persediaan bahan baku, yang komponen inventory merupakan persediaan bahan penolong. Kemudian kita masukkan di sini untuk yang in process, kita masukkan jumlahnya ini 5 juta
695.000 ya. Jadi ini dijumlahkan keduanya nih. Maka dapatlah 5.695. Kemudian yang aktual factory overhead cost atau biaya operasional pabrik sesungguhnya 750.000. Dan di kreditnya pun sama ya. Jadi yang raw material itu yang bahan baku, yang komponen ini merupakan yang aktual factory overhead cost. Kemudian setelah kita lakukan pencatatan di sini, jangan lupa karena ini merupakan pengeluaran barang, maka akan kita masukkan ke dalam kartu persediaan, yaitu pertama untuk pokok ya, di sini Pak ya. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 19. Kemudian di sini kita buat kodenya ini, buktinya, dan di sini kita buat nomor sesuai dengan pesanannya ini. Kemudian tentu barangnya di sini keluar. Berapa yang keluar? Yang opot di sini adalah 85 ya. Berapa harganya? Di sini 24. Jadi sama dengan harga yang ada di persediaan ini, 24 jadi yang pertama ya. Jadi karena metodenya di sini adalah metode FIFO, yang awal persediaan di sini ada 85, keluar 85 ya, pas berarti ya. Berarti harganya kita ambil yang 24 tadi, dan saldonya sekarang ini habis, berarti tinggal 250 untuk barang yang kedua. Dan yang berikutnya kita masukkan lagi yang untuk persediaan ke Pamatek. Jadi Pamatek 85 juga ini pakai ini. Jadi ini sama dengan sebelumnya tadi. Kemudian masuk ke kolom keluar sini sebesar 85. Harganya berapa? Di sini sudah ditulis 43.000 ya. Itu harusnya sama dengan harga yang ada di persediaan. Sama ya. Kemudian di sini kita kalikan saja antara quantity dengan price. Dapatnya 3655. Kemudian tadinya ini ada 375, keluar 85, tentu di sini tinggal 290. Dengan harga 43.000 dapatlah 12.470.000. Dan kita masukkan persediaan yang kedua yang 400.000 dengan harga 44.000. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa di bukti transaksi ini kita lakukan penanda tanganan. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi yang berikutnya, yaitu yang ke-35. Jadi transaksi ke-35 ini merupakan voucher kas kecil. Ini tidak kita lakukan pencatatan ya, karena kita metode dana tetap. Kemudian kita masuk ke transaksi ke-36, bukti kas keluar. Di sini tenaga kerja langsung bagian produksi. Rp8.800.000. Pembayaran perhitungan gaji dan upah minggu ketiga tanggal 15 sampai 21 Desember. Biasanya kalau pembayaran gaji dan upah ini ada perhitungannya terlebih dahulu. Tapi di sini tidak dibuat perhitungan terlebih dahulu, tapi tidak apa-apa, tetap kita masukkan saja di sini untuk pengakuan atas hutang gaji dan upah serta pengalokasiannya kepada barang dalam proses. Jadi kita buat tanggal 22. Ini bukti kas keluarnya aja yang kita pakai ya, karena nggak ada perhitungan terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat jurnalnya. Yang pertama di sini adalah back end salary dan kreditnya back end salary payable atau beban gaji dan upah, dan kreditnya utang gaji dan upah. Kita masukkan angkanya 8.800 dan di kreditnya juga 8.800. Kemudian kita perlu lagi mengalokasikan atas gaji dan upah ini ke dalam barang dalam proses atau goods in process direct expense atau biaya tenaga kerja langsung. Duitnya berapa? Itu sama ya, 8.800. Kemudian setelah kita alokasikan di sini, barulah kita lakukan pembayaran, yaitu melalui cash payment journal. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 22. Kemudian bukti kasnya kita masukkan di sini 07 ya. Kemudian keterangannya bisa kita buat di sini untuk back end salary Desember 3 dan masuk ke kolom akun di sini. Kita pakai akun back end salary payable sebesar 8.800 dan di kreditnya cash in bank 8.800. Dan jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan.
Dan sekarang kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke 37. Di sini ada bukti kas masuk dari toko Sinar Jaya Rp64.250.000. Pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tertanggal 10 Desember 2021 termin 2/10/N30 dikurangi uang muka penjualan 10 juta. Jadi yang diterima di sini 64.250. Sekarang kita lihat berapa jumlah piutang toko Sinar Jaya ini tanggal 10. Karena kalau tanggal 10 sampai 22 ini kan nggak dapat potongan lagi ya. Nah, kita lihat di buku besar pembantu piutang di sini, toko Sinar Jaya. Ini ya, transaksi tanggal 10 ya. Berarti 74.250.000. Ini yang diterima 64.250.000. Karena di sini ada potongan atas uang muka penjualan sebesar 10 juta. Berarti ini akan kita catat terlebih dahulu ke dalam jurnal penerimaan kas. Kita buat di sini tanggalnya adalah tanggal 22. Kemudian kita masukkan bukti transaksi, kemudian di resip di sini kita buat resip toko Sinar Jaya. Kemudian uang yang diterima bekas inbanknya di sini adalah 64.250.000. Dan di sebelah kreditnya di sini akun payable sebesar piutangnya tadi yang ada dalam kartu persediaan ini, yaitu 74.250.000 ini. Kita masukkan di sebelah kredit dan sekarang ada selisihnya 10 juta. Jadi 10 juta inilah yang uang muka penjualan. Di akunnya di sini adalah prepaid income. Kemudian jumlahnya kita masukkan di sini 10 juta. Jadi antara debit dan kredit balance-nya itu 74.250, di sini 74.250. Kita tambahkan di keduanya. Kemudian setelah kita catat dalam penerimaan kas, jangan lupa kita masukkan juga dalam buku besar pembantu sini. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 22. Kemudian keterangan kita buat resip dan jumlah yang dimasukkan adalah total piutangnya, yaitu 74.250. Dan sekarang saldonya di sini menjadi 0 ya, karena di sini 74.250, ini masuk di kredit 74.250, jadi habis saldonya. Kemudian jangan lupa bukti transaksi sini dilakukan penanda tanganan, menunjukkan bahwa transaksi ini sudah dilakukan pencatatan. Dan kita lanjut ke transaksi yang ke-38, di mana di sini ada PD Berkat Abadi kepada Sangaya Konveksi. Berarti ini artinya faktur pembelian ya, karena yang mengeluarkan faktur PD Berkat Abadi. Nama barang Lakos 100 kilo sebesar 87.000 dan di sini harganya 8.700.000. PPN 870.000 dan total menjadi 9.570.000. Atas pembelian ini kita catat dalam jurnal pembelian. Jadi kita masukkan di purchase jurnal di sini. Kita buat tanggalnya yaitu tanggal 22 ya, di tanggal 22. Kemudian kita buat buktinya 229. Ini buktinya ya. Kemudian di sini kita buat keterangannya adalah purchase Berkat Abadi dan masuk ke raw material inventory sebesar 8.700.000. Ini ya 8.700.000. Kemudian paid-in-nya atau PPN-nya itu sebesar 870.000 dan akun payable-nya sebesar 9.570.000. Kemudian setelah kita catat dalam jurnal pembelian, jangan lupa ini dimasukkan ke dalam kartu persediaan. Di sini adalah namanya Lakos ya. Kita cari yang Lakos. Ya ini Lakos. Nah, kita masukkan di sini tanggalnya tanggal 22. Kemudian kita buat di sini buktinya ya 229. Dan di sini kita buat purchase PD Berkat Abadi. Kemudian barangnya masuk. Di sini tentu masuk 100 ya. Dan harganya 87.000. Kemudian amount atau jumlahnya di sini kita buat 870 ya. Kemudian sekarang kita hitung saldo, di mana saldonya ada sebelumnya di sini ada dua jenis. Ini 135 harganya 86.500. Kemudian yang ini 400 harganya 87. Berarti sama dengan harga yang baru masuk, artinya nanti bisa kita gabung.
Tapi terlebih dahulu kita masukkan barang yang pertama ini dulu, yang 135. Kemudian barang yang kedua ini kita masukkan lagi. Sebelumnya di sini 400, harganya 87.000. Ini harganya sama 87.000. Ini 100, berarti kita tambahkan saja, berarti menjadi barangnya 500, harganya 87.000. Jadi yang ditambahkan kuantitinya ya, harganya tidak kita tambahkan. Nah, di sini dapatlah 43.500. Kemudian dari pencatatan di kartu persediaan, kita lanjutkan pencatatan berikutnya di buku besar pembantu hutang berkat abadi ya. Ini kita masukkan di sini berkat abadi. Kita masukkan saja di sini untuk tanggalnya adalah tanggal 22. Kemudian di sini kita masukkan purchases di sebelah kredit karena di sini hutang sebesar 9.750 dan sekarang saldonya saldo kredit 9.570 di sebelah kredit, dan sekarang saldonya di sini tentu saldo kredit ya karena sebelumnya dia 0. Dan jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi di sini dilakukan penanda tanganan menunjukkan bahwa transaksi ini sudah kita lakukan pencatatan. Dan kita lanjutkan transaksi yang berikutnya yaitu ke 39. Jadi 39 ini merupakan penjualan kepada toko Yulinda Tanjung Gadang. Seragam olahraga 160 setel. Harganya 220.000, jumlahnya 36 juta. Total penjualan 36 juta, PPN 3.600.000 dan piutang dagang 39.600.000. Jadi atas penjualan ini akan kita catat dalam sales jurnal. Kita masukkan di sini. Tanggalnya kita buat tanggal 22. Kemudian di sini kita masukkan buktinya ya, ini buktinya. Dan kita buat keterangannya di sini adalah sales toko Yulinda. Akun receivable-nya berapa? Sesuai piutang ini 39.600. Dan sales of finishing inventory-nya sebesar 36 juta. Dan paid out-nya sebesar 3.600.000. Kemudian setelah kita lakukan pencatatan dalam jurnal penjualan, selanjutnya di sini akan muncul piutang kan? Ini kan muncul piutang di sebelah debit. Berarti harus kita catat lagi dalam buku besar pembantu piutang. Ini toko Yulinda ini merupakan customer baru. Kita buat lagi di bawah ya, buku besarnya di bawahnya. Kita buat tanggal 22, kemudian deskripsinya kita buat sales, kemudian jumlahnya di sebelah debit sebesar 39.600. Dan saldonya sekarang saldo debit ya, karena sebelumnya dia nggak ada piutangnya. Kemudian jangan lupa bukti transaksi sini dilakukan penanda tanganan. Ini menunjukkan bahwa bukti transaksi ini sudah dilakukan pencatatan. Dan berikutnya kita masuk lagi ke transaksi yang ke-40. Ke-40 ini merupakan kartu harga pokok persediaan atas barang yang dijual ke toko Yulinda tadi. Kita hanya ingin mengakui harga pokok penjualan atas barang yang dijual ini, karena metode yang kita gunakan adalah metode perpetual. Jadi ini akan kita catat dalam jurnal umum atau general journal. Kita buat di sini tanggalnya adalah tanggal 22. Kemudian kita masukkan bukti penjualannya tadi yaitu 014 FP, dan kita buat di sini akunnya adalah cost of goods sold di sebelah debit dan finished goods inventory di sebelah kredit sebesar 26 juta ini. Nah, kita masukkan di sini sebesar 26 juta. Dan jika sudah kita lakukan pencatatan di sini, jangan lupa bukti transaksi ini kita lakukan penanda tanganan. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-41, di mana di sini ada bukti kas masuk dari PT Tanjung Permai. 15 juta rupiah penerimaan uang muka penjualan untuk pesanan baju seragam sekolah. Jadi karena di sini merupakan bukti kas masuk, maka akan kita catat dalam jurnal penerimaan kas atau kas receipt journal. Kita buat di sini untuk tanggalnya sesuai transaksi yaitu tanggal 23. Kemudian di sini untuk buktinya kita masukkan sesuai dengan bukti yang ada di sini, yaitu bukti yang ke-6 ya untuk PKM.
dan keterangannya bisa kita buat resip PT Tanjung Permai. Kita akan mencatat ini sebagai cash in bank di sebelah debit, dan di kreditnya akan kita masukkan ke dalam akun lainnya ya, atau order akun dengan nama akun di sini prepaid income, karena di sini merupakan uang muka penjualan untuk pesanan baju seragam sekolah. Jadi bukan pembayaran piutang atau akun receivable ya, masuknya ke akun dengan nama akunnya prepaid income. Masukkan duitnya di sini sebesar 15 juta. Kemudian setelah kita catat di sini, jangan lupa bukti transaksi ini silahkan ditandatangani sebagai bukti sudah dilakukan pencatatan. Dan kita lanjutkan ke transaksi yang ke-42, di mana di sini ada bukti kas masuk dari PT Prima Andalas Sungai Rumbai 10 juta rupiah penerimaan angsuran piutang untuk pesanan baju seragam sekolah. Jadi di sini ada penerimaan piutang tapi belum lunas, masih diangsur. Berarti ini akan kita catat dalam jurnal penerimaan kas atau kas receipt journal, karena di sini bukti kas masuk. Maka kita buat tanggalnya di sini tanggal 26. Kemudian buktinya kita masukkan 07. Di sini bisa kita buat resip PT Prima Andalas dan jumlah yang diterima di sini sebesar 10 juta. Kita masukkan kolom cash in bank 10 juta dan di kreditnya kita masukkan ke kolom akun receivable ya, sebesar 10 juta. Kemudian karena ini merupakan angsuran piutang, ini harus kita masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang. Kita cari buku namanya PT Prima Andalas ya. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 26. Kemudian di sini bisa kita buat penerimaan atau resip, dan karena penerimaan tentu di sebelah kredit ya, sebesar 10 juta, sehingga saldonya dari 27.500 dibayar 10 juta, tinggal 17.500. Kemudian jika sudah dilakukan pencatatan di sini, jangan lupa bukti transaksi dilakukan penanda tanganannya. Dan kita lanjutkan transaksi yang berikutnya yang ke-43. Di mana di sini ada perhitungan jam kerja. Di sini untuk order nomor TK023 ya. 100 jam tarifnya 40.000, dapatnya 4 juta dan total biaya produksinya 4 juta. Jadi atas perhitungan jam kerja ini akan kita bebankan kepada barang dalam proses untuk biaya tenaga kerja langsung produk TK023. Maka kita catat dalam general journal atau jurnal umum di sini dengan cara kita buat terlebih dahulu tanggalnya di sini tanggal 28. Kemudian masukkan bukti transaksi sesuai dengan yang ada di sini, dan di kreditnya kita mengakui ini sebagai gaji dan upah atau work and salaries. Kemudian di kreditnya akan kita gunakan akun work and salaries payable karena belum dilakukan pembayaran. Berapa duitnya? Kita masukkan 4 juta ya. Kemudian di sebelah ini juga 4 juta. Kemudian dari gaji dan upah ini barulah kita alokasikan ke barang dalam proses untuk biaya tenaga kerja langsung atau works in process direct work expense, dan di kreditnya gaji dan upah atau works and salaries. Berapa besarnya? Ya sebesar 4 juta juga di sini. Kemudian jika sudah, jangan lupa bukti transaksi ini dilakukan penanda tanganan, menandakan bahwa transaksi ini sudah dilakukan pencatatan. Dan sekarang kita lanjutkan yang ke-44. Di sini ada bukti kas keluar tenaga kerja bagian produksi 4 juta rupiah. Jadi ini membayar tenaga kerja yang sudah dihitung sebelumnya tadi, yaitu sebesar 4 juta. Maka ini akan kita catat dalam jurnal pengeluaran kas, karena di sini bukti kas keluar. Kita cari kas payment journal di sini. Kemudian
kita buat tanggalnya di sini tanggal 29 ya, tanggal 29. Masukkan kode BKK-nya di sini, kemudian keterangannya bisa dibuat dengan salary Desember 4. Kemudian kita masukkan ke kolom akun di sini. Kode akunnya adalah backend salaries payable dan duitnya adalah 4 juta, dan di sebelah kreditnya masuk ke cash in bank. Jadi ini kalau membayar gaji backend salaries payable ya, karena sudah dilakukan pengakuan sebelumnya dalam jurnal umum di sini. Kemudian kalau sudah, jangan lupa bukti transaksi ini dilakukan penanda tanganannya sebagai bukti kalau transaksi sudah dicatat. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke 45. Ini merupakan bukti kas keluar kepada pemegang kas kecil Rp6.550.000. Jadi ini merupakan pengisian kembali kas kecil. Karena metode yang digunakan di sini adalah metode dana tetap. Tadi setiap ada voucher kas kecil kita tidak melakukan pencatatan. Dan disinilah pada saat pengisian kembali baru kita melakukan pencatatan atas apa yang telah dikeluarkan menggunakan dana kas kecil. Ini akan kita catat dalam jurnal pengeluaran kas. Kita buat di sini tanggalnya, tanggal sesuai dengan yang ada yaitu 30. Kemudian BKK-nya kita buat 09 ini, dan keterangannya di sini bisa kita buat pengisian kas kecil atau top up petty cash. Lalu ini akan dibebankan kemana? Kita pilih satu persatu akunnya di kolom akun ini. Jadi yang pertama di sini ada advertising expense, maka ini akan kita bebankan kepada advertising expense. Kemudian kita masukkan duitnya berapa di sini? 700 ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada income tax payable ya, 1.250. Kita masukkan sini income tax payable 1.250. Kemudian berikutnya di sini ada other general and administration expense. Kita masukkan ke akun yang bersangkutan. Kemudian masukkan duitnya 500.000. Dan yang berikutnya di sini ada actual factory overhead expense atau biaya overhead yang sesungguhnya. Kita masukkan berapa yang dikeluarkan, 1.500.000. Kemudian di sini ada electric and water and phone payable. Artinya hutang listrik, air dan telepon ya, 2 juta. Berarti kita bebankan ke akun hutang listrik, air dan telepon sebesar 2 juta di sini. Ini akunnya. Kemudian kita masukkan 2 juta. Dan di sini ada satu lagi yaitu office supplies ya, atau perlengkapan kantor. Nah, kita masukkan di sini perlengkapan kantor ya, atau office supplies sebesar 600.000. Jadi ini cara pencatatan untuk pengisian kas kecil dengan metode dana tetap. Kemudian di sebelah kreditnya di sini kita pilih di kolom cash in bank ini duitnya sebesar 6.550. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganannya, menunjukkan bahwa transaksi ini sudah kita lakukan pencatatan dalam jurnal khusus. Kemudian kita lanjutkan transaksi yang berikutnya yang ke-46. Di sini 02 BM ya. Ini artinya bukti memorial bagian akuntansi pimpinan. Untuk dapat menyusun jurnal produk dalam proses akhir periode yang lain. Artinya kita di sini diminta membuat jurnal pencatatan atas produk yang belum selesai ya. Karena dalam prosesnya masih ada satu produk yang belum selesai, yaitu untuk TK023. Jadi kita bisa melihat di kartu harga pokok TK023 ini. Ini buktinya. Yang ke-47 TK023 harga pokok pesanan. Jadi atas pesanan yang belum selesai ini harus kita lakukan pencatatan dalam jurnal umum ya, atau general jurnal di sini. Karena biaya di sini sudah dikeluarkan pada periode yang bersangkutan. Jadi di sini harus kita akui ya, kita
kita catat di sini tanggalnya 31 sesuai memo tadi ya, ini tanggal pesanan. Kemudian kita buat di sini buktinya pakai bukti memo tadi. Namun sebelum dilakukan pencatatan atas produk dalam proses akhir ini, perlu dipahami dan perlu kita ingat bahwa di sini ada pembebanan biaya operasi pabrik sebesar 40% dari biaya bahan baku yang belum dilakukan pencatatan ke barang dalam proses. Sedangkan untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung sudah kita lakukan pencatatan. Yang biaya bahan baku kita catat pada saat permintaan bahan baku, biaya tenaga kerja langsung kita catat pada saat perhitungan jam kerja langsung, dan biaya operasi pabrik ini belum kita lakukan pencatatan. Maka atas operasi pabrik yang 2.278.000 ini kita catat terlebih dahulu di sini untuk dibebankan sebagai biaya operasi pabrik yang dibebankan, dan di debitnya akan menggunakan akun goods in process factory operasi pabrik atau barang dalam proses biaya operasi pabrik, dan di kreditnya adalah update factory operasi pabrik atau biaya operasi pabrik yang dibebankan. Berapa besarnya? Ini kita ambil 2.278.000. Kemudian di kreditnya pun sama ya. Nah, setelah kita mengakui biaya operasi pabriknya ini, selanjutnya baru kita mencatat atas pesanan ini ke dalam persediaan dalam proses akhir. Jadi di debitnya di sini kita akan menggunakan akun goods in process inventory atau persediaan barang dalam proses. Kemudian di kreditnya sini kita akan menggunakan 3 akun ya. Yang pertama goods in process raw material expense, kemudian goods in process direct expense, dan goods in process factory overhead cost ya. Ini barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Berapa uangnya? Ya kita catat sebesar ini tadi. Untuk goods in processnya 20.773.000. Kemudian untuk yang biaya bahan bakunya berapa? Kita ikuti jumlah yang di bawah ini. Jadi ini untuk bahan baku, ini untuk tenaga kerja langsung, dan ini untuk biaya overhead pabriknya. Ya. Jadi nanti goods in process inventory inilah yang akan muncul dalam neraca saldo per 31 Desember 2021. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi ini kita lakukan penandatanganan, menandakan bahwa transaksi ini sudah kita lakukan pencatatan. Dan bukti transaksi yang ke-47 ini merupakan transaksi yang terakhir. Dengan demikian, pencatatan atau entry jurnal kita sudah selesai. Langkah selanjutnya, nanti silahkan saudara lanjutkan dengan melakukan penjumlahan pada masing-masing kolom jurnal dan dilanjutkan dengan rekap jurnal.